Tata Ibadah Minggu 7 Juni 2020, Minggu Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal atau Hasitulusadawni Debata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadi kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan, dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal, sebab dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan, dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini, bersama-sama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakan namanya. Kita bernyanyi, kita angkat pujian, bernyanyi dari buku ND nomor 648 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi nomor 10, 1 tambah 5.
Hukum Taurat, hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 114 ayat 1 sampai 2. Doa permohonan pengakuan dosa dan janji Allah. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah sanggup dilakukan manusia. Ampunilah dosa kami oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk menghadiri dan menenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Dengan kepasrahan kami menyampaikan ke hadapan-Mu. Sertailah kami Tuhan supaya tetap hati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami. Agar kami menjaga keselamatan kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Kami percaya kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersukacita menjalaninya. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus menghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 113 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya,
tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, Ia inilah Anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 228 ayat 1-5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 783 ayat 1-4.
Kita satukan hati, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang suci ini ya Bapa, dalam kebaktian minggu ini ya Bapa. Bapa, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu melalui lagu-lagu pujian yang telah kami kumandangkan ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu tersebut dapat mendewasakan keimanan kami ya Bapa, di dalam menjalani kehidupan ini ke depannya Bapa. Bapa, Engkau lihat bagaimana pergumulan umat-Mu di dunia ini ya Bapa, dengan kehadiran COVID-19 yang telah melanda mengganggu kesehatan daripada jemaat-Mu. Bapa, pada saat ini kami berdoa kiranya Roh Kudus mula yang dapat menguatkan kami di dalam menghadapi pergumulan tersebut. Bagi jemaat-Mu yang mungkin terpapar ya Bapa, kiranya Engkau turut campur dalam proses penyembuhannya ya Bapa. Dan bagi jemaat-Mu yang mungkin berdampak Bapa, banyak kehilangan, baik yang di PHK ataupun usahanya yang tidak berjalan ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu jugalah yang menguatkan jemaat-Mu tersebut, agar mereka dapat melalui cobaan ini ya Bapa. Kesempatan ini kami juga berdoa kepada seluruh majelis gereja dan aktivis gereja di HKBP Medan Priok ini ya Bapa. Kiranya Engkau kuatkan kami di dalam menjalankan tugas dan berbagai rencana-rencana kerja ke depan ya Bapa. Apa yang telah dikonsep ataupun apa yang telah direncanakan kiranya dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Begitu juga dengan jemaat-Mu ya Bapa, jemaat Medan Priok yang dalam kondisi beribadah di rumahnya masing-masing ya Bapa. Kami melaksanakan ibadah secara online ini Bapa, karena memang untuk menjaga agar terhindar dari COVID-19 ini ya Bapa. Agar para jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing dalam menjalankan ibadah ini dapat kiranya kusuk ya Bapa, seperti biasanya kami beribadah di rumah-Mu ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa kepada pemerintahan kami, yaitu presiden kami maupun jajaran hingga yang terkecil ya Bapa. Kiranya Kau berikan hikmat kepada mereka di dalam menjalankan kebijaksanaan untuk dapat mengatasi pergumulan yang sedang kami hadapi di negara kami ini ya Bapa. Agar kiranya apa yang telah mereka rencanakan kiranya seluruhnya hanyalah untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini ya Bapa. Dan kiranya Engkau dapat memberi hikmat kepada mereka. Bapa, dalam satu minggu ini begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat ya Bapa. Baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Bapa dapat mengampuni dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat yang akan Bapa berikan kepada kami. Doa kami ini kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 569 ayat 1. Salu
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang terkasih yang sampai pada saat ini masih menjalani kebaktian mandiri di rumah. Baiklah kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang menyapa kita pada kebaktian kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dari Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 31. Saya bacakan yang tertulis, baiklah kita mengikutinya dalam hati. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Pada saat ini pembacaan kita, yaitu firman Tuhan menyapa jemaat yang terkasih sekalian, yaitu tertulis dari Kejadian, di mana pada saat ini Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ada yang perlu saya garis bawahi, tapi tidak perlu saya perpanjang. Yang diciptakan Tuhan itu menurut gambar dan rupanya adalah mereka laki-laki dan perempuan. Jadi tidak perlu diperpanjang diskusi bahwa kalau ada yang merasa bukan laki-laki dan bukan perempuan, saya rasa dia bukanlah ciptaan Tuhan. Atau tidak ada yang antara laki-laki dan perempuan. Semua jelas, laki-laki dan perempuan. Tetapi firman ini menyapa bukan hanya hal laki-laki dan perempuan, tetapi bagaimana kemuliaan Allah itu terlihat pada manusia, kemuliaan Allah sebagai ciptaan yang sangat spesial dari Allah, yaitu manusia. Sebagaimana kita ketahui, dari semua ciptaan Allah, hanya manusia yang memiliki satu hal yang dimiliki oleh Allah secara langsung diberikan Allah kepada manusia. Hanya manusia di antara semua ciptaannya yang memiliki nafas, yang dihembuskan nafas oleh Allah. Dan pada ayat kita saat ini ada satu mandat yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu kuasailah bumi, beranak cuculah. Tetapi perlu kita perhatikan lagi ayatnya. Banyak orang mengatakan ini adalah sebuah perintah. Tetapi sepertinya ini bukanlah hanya perintah, tetapi sebuah berkat dari Allah. Setelah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu Allah memberikan bumi ini menjadi tempat tinggal manusia itu, lalu Allah memberkati. Itu dikatakan, maka Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, dan seterusnya. Karena itu ada hal yang perlu diperbaiki, atau ada hal yang perlu juga diluruskan. Bagaimana Allah menciptakan manusia itu ternyata diberkati agar beranak cucu, bukan diperintahkan untuk beranak cucu. Ada hal yang perlu diperhatikan antara berkat dan perintah.
Karena banyak orang, banyak keluarga sekarang merasa berkecil hati, banyak keluarga yang merasa tidak berbahagia karena mereka tidak bisa beranak cucu. Padahal itu adalah sebuah berkat bagi manusia, dan bukan hanya satu orang saja yang diberkati, banyak orang. Ini juga, firman ini juga akan mencerahkan jemaat sekalian mengenai pemahaman apakah manusia itu memang ditugaskan Allah untuk beranak cucu, atau Allah hanya memberkati manusia itu agar dunia ini ada yang mengurus. Jawabannya adalah yang kedua. Walaupun Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, dan Allah mengatakan beranak cuculah, tetapi bukan berarti orang yang tidak beranak cucu itu adalah orang yang terkutuk, bukan orang yang salah, bukan orang yang memiliki kekurangan. Tetapi mereka belum menerima kesempatan untuk beranak cucu. Sedangkan orang lain diberikan kesempatan, sebagaimana tugas manusia adalah memenuhi bumi. Lalu di mana letak imago Dei, manusia itu sebagai rupa Allah, gambaran Allah? Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya semakin mengagumi para perempuan, karena ketika saya mencoba untuk mempersiapkan khotbah ini, saya tergelitik untuk mencari sebenarnya apa yang menjadi rupa, apa yang menyebabkan rupa ini penting, atau seberapa pentingkah rupa ini bagi manusia. Karena kita bisa lihat orang-orang masa kini sudah semakin mementingkan rupanya, wajahnya, penampilannya, seakan-akan penampilan itu adalah penampilan yang menunjukkan keilahiannya. Jadi semakin dia memiliki rupa yang baik, semakin dia memiliki wajah yang indah, maka seakan-akan wajah Allah lah, rupa Allah lah yang dia perbaiki. Dan ketika saya menelusuri ini, saya lihat bagaimana perputaran perekonomian Indonesia, sektor perekonomian yang sangat membantu Indonesia, salah satunya adalah bisnis kosmetik. Ada urutannya. Yang pertama memang perikanan dan pariwisata, tetapi kosmetik, bisnis kecantikan itu memiliki peringkat yang tidak jauh, nomor 5 di Indonesia. Dan pendapatan Indonesia, dikatakan pendapatan Indonesia dari ekspor alat-alat kecantikan, bedak dan segala macam, itu lebih besar penghasilan ekspornya dari penghasilan ekspor Amerika mengenai barang yang sama. Indonesia memiliki keuntungan yang lebih besar daripada Amerika dalam hal ekspor alat-alat kecantikan. Dan itu terlihat dari banyak orang-orang Indonesia. Dan khususnya para wanita. Saya tidak bisa mengingat banyaknya barang-barang para perempuan untuk memperindah diri mereka. Saya ambil saja contoh salah satu, lipstik. Saya terkejut, lipstik perempuan itu warna merah saja itu ada lebih daripada 10 jenis. Dan saya catat nama-nama yang menggelitik. Ada dikatakan warna merah lipstiknya true red atau real red, merah sungguhan atau merah beneran. Saya jadi berpikir, jangan-jangan ada false red atau warna merah yang bohongan. Atau ada yang mengatakan ini juga jenis lipstik perempuan warna merah, salah satunya adalah rich red, warna merah yang kaya. Apa ada warna merah yang miskin? Ada Russian red, sebentar lagi Indonesia mengeluarkan Siantar red atau Medan red. Hanya untuk jenis merah itu lebih daripada 10 jenis. Belum lagi dibagi lagi matte, glossy dan biasa, banyak sekali. Tapi perempuan tidak kalah, laki-laki juga sekarang begitu. Saya ingat pada masa saya kecil atau sampai saya SMP, paling laki-laki itu mengurus masalah perawakannya itu paling pangkas. Kalaupun ada bapak-bapak atau ada pemuda yang alay atau pemuda yang lebay,
Paling hanya kumisnya saja yang dia pangkas rapi, itu pun sudah diolok-olok. Ini laki-laki perlente ini. Itu hanya bagian kumis loh. Coba sekarang laki-laki itu tidak kalah dari perempuan. Ada salon kecantikan. Dan saya juga temukan ternyata mulai tahun 2007 dikatakan laki-laki itu mulai memiliki alat-alat kecantikan pribadi. Sebelum 2007 katanya laki-laki yang ingin mempercantik diri atau laki-laki yang ingin memakai alat-alat kosmetik itu sebatas bedak atau anti sinar matahari, itu pun produk-produk perempuan mereka pakai. Sekarang ada produk khusus untuk laki-laki. Yang ingin saya sampaikan betapa pentingnya memiliki rupa, betapa pentingnya memperindah atau mempercantik rupa manusia. Karena faktanya sekarang memang kecantikan itu, rupa yang baik itu, rupa yang indah itu memiliki nilai plus. Orang yang jelek mungkin dia tidak diterima dengan baik di sosialnya. Berbeda dengan orang yang cantik. Orang yang cantik di mana-mana dia dikerumuni, dia disukai. Tetapi apakah itu yang dikatakan kemuliaan Allah atau gambaran Allah yang dipelihara manusia? Bukan. Gambaran Allah, image Allah pada manusia itu bukanlah physically, bukanlah hal-hal yang diperlihatkan secara fisik. Logis juga, andai kata manusia itu menyetarakan imago Dei dengan fisik, maka kalau ada manusia yang gemuk, berarti Allah itu ada yang gemuk dong. Tidak. Untuk urusan rupa Allah yang diterima manusia itu diterangkan pada ayat ini. Ada kemuliaan di setiap manusia, ketika Allah memberikan berkatnya, ketika Allah mengutus manusia untuk menguasai dunia. Itu yang kita baca tadi. Allah mengutus manusia untuk memelihara, mengelola dunia. Allah mengutus manusia untuk hidup di tengah-tengah dunia. Itu sebabnya manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Pada hari yang ke-6 diciptakanlah manusia. Kenapa? Agar manusia itu begitu sampai di dunia, begitu diciptakan di dunia, dia memiliki makanan, dia memiliki tempat tinggal, dia memiliki sebuah tempat di mana dia bisa hidup dengan baik. Karena itu Allah menciptakan daratan, Allah memisahkan lautan, Allah menciptakan siang, Allah menciptakan malam, benda penerang, tumbuhan, binatang, lalu semuanya beres. Allah menciptakan manusia agar manusia bisa hidup di dunia. Lalu ketika Allah sudah menciptakan manusia, diserahkanlah dunia ini, bumi ini kepada manusia. Kelolalah itu. Tapi kata mengelola, menguasai dunia ini tidak simpel. Kalau ini urusan Adam dan Hawa, itu simpel. Hanya mereka berdua saja yang akan menikmati dunia. Tidak. Setelah Adam dan Hawa berketurunan, manusia semakin banyak, lalu setiap manusia ini memiliki amanat yang sama juga dengan Adam dan Hawa. Saya menerima amanat yang sama, yaitu beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan kuasailah dunia. Saya menerima itu, Anda juga, dan semua manusia menerima amanat itu. Lalu masalahnya, bagaimana bisa setiap manusia yang memiliki amanat itu bisa mengelola, bisa bersama-sama hidup di dunia ini. Inilah konsep kemuliaan Allah yang diberikan kepada Adam dan Hawa, yang harus dipelihara sampai pada saat ini. Manusia yang memiliki image kemuliaan Allah dalam dirinya adalah manusia yang mampu hidup bersama di dunia ini, menunjukkan bagaimana dia bertanggung jawab mengelola dunia ini, menguasai dunia ini, untuk bisa hidup bersama dengan orang lain. Yang tadinya dia diberikan makanan padi, beras, dia makan beras. Dia makan buah-buahan, dia makan binatang. Tapi yang terjadi sekarang, manusia memakan sesamanya manusia.
untuk kepentingannya, untuk kebahagiaannya, untuk sukacitanya. Dia tidak lagi memakan apa yang disediakan dunia ini, tapi dia sudah memakan sesamanya manusia. Saya bukan bicara mengenai kanibalisme, tapi konsep memakan manusia, memakan sesamanya, merugikan orang lain. Apakah tidak cukup bumi ini untuk semua manusia? Cukup. Masalahnya ada oknum-oknum, ada orang-orang yang ingin menguasai dunia ini, lalu dia memperbudak orang lain. Masalahnya ada orang-orang tertentu yang merasa tidak cukup dengan bagiannya, lalu dia ingin menguasai dunia ini sendiri, lalu terjadilah keributan di mana-mana. Maka dia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apa yang dikatakan Yesus dalam ajarannya untuk mengasihi manusia? Bagaimana mungkin kau bisa mengasihi Tuhanmu jika sesamamu manusia tidak bisa kau kasihi? Bagaimana kau bisa mengasihi yang tidak terlihat olehmu, sedangkan apa yang kau lihat sendiri tidak kau kasihi? Karena konsep menguasai dunia inilah yang ini terangkan. Jadi kitab Kejadian mengajarkan kemuliaan Allah yang ada pada manusia itu bukan pada rupanya, bukan pada perawakan manusia itu, tetapi amanat yang paling pertama diberikan Allah kepada manusia. Kuasailah dunia, burung yang di udara, ikan yang di bawah air, semua binatang yang ada di daratan, tumbuh-tumbuhan, kelolalah. Tapi itu masalahnya. Amanat ini pertama diberikan kepada Adam dan Hawa, 2 orang. Lalu Adam dan Hawa semakin banyak keturunannya. Keturunan Adam dan Hawa mendapat amanat yang sama dengan mereka. Sampai sekarang berapa banyak manusia yang harus menguasai dunia. Sedangkan di rumah saja saya yakin tidak bisa ada 2 singa dalam satu kandang. Dalam satu kantor saja tidak mungkin ada 2 pemimpin. Dalam hubungan berteman saja tidak mungkin sama-sama menjadi jagoan. Pasti ada yang jagoan, ada yang pengikut. Ada saatnya seseorang menjadi pemimpin, ada saatnya seorang jadi pengikut. Tetapi yang menjadi masalah, semua orang ingin menguasai. Yang ingin dikuasai juga semuanya, sehingga dia tidak bisa berbagi. Karena dia ingin menyenangkan dirinya, dia ingin sukses usahanya, dia fitnah orang lain agar keuntungan semakin banyak kepadanya. Karena dia suka seseorang, lalu dia ingin memiliki orang tersebut, padahal orang tersebut sudah milik orang lain, maka dia usahakan untuk merebut yang ia sukai. Atau juga pada masa ini, pada masa awal-awal terjadinya pandemi COVID-19, semua barang-barang sanitasi, semua barang-barang kebersihan, hand sanitizer, masker, baju APD, semua barang-barang itu hilang dari pasaran. Kenapa? Karena banyak orang atau ada oknum-oknum tertentu yang ingin menguasai dunianya, yang ingin mengeruk apa yang dihasilkan dunia, lalu dia mengorbankan orang lain. Dan sekarang jumlah orang-orang yang terjangkit COVID semakin meningkat lagi. Kenapa? Begitu banyak orang-orang yang dengan baiknya tinggal di rumah. Berapa banyak orang-orang di sekitar Anda dengan sabarnya menunggu di rumah agar tidak keluar rumah, agar tidak menularkan penyakit. Tetapi ada orang-orang yang demi kebahagiaannya, demi kesenangannya, demi sukacitanya, demi keuntungannya, dia keluar dengan sembarangan tanpa protokol kesehatan yang memadai. Karena ada libur, dia kira social distance ini adalah libur, dia kira work from home ini adalah libur, maka dia manfaatkan kesempatan ini untuk jalan-jalan. Anda bisa lihat berita-berita akhir-akhir ini, tempat-tempat wisata penuh lagi. Bali penuh, Jawa, Jogja penuh. Saya tidak tahu kalau Danau Toba, tapi saya rasa Danau Toba tidak pernah penuh memang. Itulah yang terjadi.
Medan ini awal-awal saya pernah khotbahkan ini, awal-awal masa pandemi Medan nyaman, lengang, semua orang saling menjaga. Sekarang Medan sudah kembali ramai. Pasar-pasar sudah mulai padat, saling bersenggolan, tidak pakai masker. Akibatnya apa? Jumlah penderita meningkat kembali. Kenapa terjadi? Karena banyak orang yang kehilangan kemuliaan Allah dalam dirinya. Kemuliaan Allah yang diberikan Allah adalah peliharalah dunia. Kau pelihara dunia bukan artinya kau memiliki atau menguasai dunia, tapi kau hidup bersama-sama orang di dalamnya. Karena setiap orang juga memiliki hak untuk tinggal di dunia. Kenapa? Karena bumi ini bukan milik saya. Bumi ini bukan milik Anda. Bumi ini milik Tuhan yang dititipkan kepada manusia untuk dikelola. Karena itu saya mengambil bagian saya saja. Karena itu saya makan yang menjadi makanan saya saja. Kalau saya tidak makan yang menjadi bagian saya, namanya saya mencuri. Karena bumi ini bukan milik saya sendiri, banyak orang lain yang juga tinggal di dalamnya. Karena itu saya memelihara nyawa saya. Saya memelihara nyawa orang lain dengan tidak keluar rumah dengan sembarangan. Kenapa? Kalau saya tidak melakukan itu, maka saya juga sama dengan membunuh orang lain. Karena itu juga saudara-saudara, sampai saat ini gereja masih bergumul kapan saat yang tepat untuk membuka kebaktian di hari Minggu. Karena gereja masih memiliki tanggung jawab moral. Seandainya ada satu jemaat yang terjangkit COVID ketika kebaktian, maka tanggung jawab itu ada pada gereja. Ya mungkin gereja bisa saja melakukan protokoler yang sangat ketat. Bangku diberikan batas, diberikan cuci tangan, dipakaikan masker kalau perlu, dibatasi jumlahnya. Cuman pertanyaannya, apakah semua orang mampu menjaga kemuliaan Allah pada dirinya? Menjaga kemuliaan Allah pada dirinya artinya dia menjaga agar orang lain juga mampu hidup bersama-sama dengan dia di dunia. Karena banyak orang yang ternyata ingin kebaktian dibuka itu bukan karena rindu kebaktian, tapi hanya karena sudah bosan kebaktian di rumah. Atau memaksa agar social distance ini diakhiri bukan karena dia rindu bekerja, bukan karena ia ingin giat bekerja, bukan karena dia memiliki kebutuhan, tapi dia sudah bosan di rumah. Apapun itu, dibuka atau tidak, bekerja atau tidak, dimanapun Anda, jagalah kemuliaan Allah pada diri Anda. Kemuliaan wajah Allah, rupa Allah, image Allah pada diri Anda adalah Anda mampu mengelola dunia ini. Anda mampu hidup bersama di dunia ini. Anda tidak mencelakai orang lain. Karena itulah image Allah yang menciptakan dunia, memelihara juga memberikan makanan bagi yang ada di dalamnya. Jadilah manusia-manusia, jadilah jemaat-jemaat yang memelihara image Allah, kemuliaan Allah. Hiduplah dengan kebersamaan, hiduplah bukan hanya untuk diri Anda, karena dunia ini bukan milik Anda, dunia ini milik Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sampai pada hari ini Tuhan, kami masih bergumul dengan kebaktian-kebaktian kami. Kami masih bergumul dengan kondisi yang penuh dengan mara bahaya, dengan penyebaran penyakit corona yang masih banyak terjadi di sekitar kami Tuhan. Engkau jaga kami juga, Engkau juga ingatkan kami Tuhan untuk menjaga diri kami. Engkau ingatkan kami juga untuk menjaga orang lain. Firman-Mu Tuhan yang mengajari kami bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang sungguh-sungguh spesial. Ciptaan-Mu yang Kau berikan kekhususan
untuk menguasai dunia dan segala isinya. Dan saat ini Tuhan, kami sadar bukan hanya diri kami saja penguasa dunia ini, tetapi semua manusia yang Kau tempatkan hidup di dunia, yang Kau ciptakan ini, bersama-sama ingin menikmati dunia ini. Karena itu Tuhan, ajari kami agar menjaga kemuliaan yang Kau berikan bagi kami, kemuliaan sebagai wakil-Mu di dunia, memelihara dunia, memelihara segala di dalamnya, semua makhluk hidup untuk hidup berdampingan dan dapat memuliakan nama-Mu dengan segala perbuatan kami. Biarlah Tuhan, kami selalu Engkau ingatkan untuk dapat memuliakan nama-Mu juga, bersyukur atas segala yang Kau berikan bagi kami. Walaupun pada saat ini Tuhan, banyak jemaat-Mu yang bergumul dalam kesusahan mereka, yang bergumul dalam kehidupan mereka yang penuh dengan tekanan, beban, cobaan. Tangan-Mu lah Tuhan yang menguatkan saudara-saudara kami, dan Kau memberikan jalan keluar pada waktu yang indah. Engkau berikan kelegaan bagi mereka, dan pada masa penantian akan kelegaan itu, Engkau tetap berjalan bersama dengan mereka, agar kami dapat melalui masa-masa sulit ini bersama-sama, dan kami dapat memuliakan nama-Mu pada saatnya nanti, ketika kami dapat mengakhiri masa-masa sulit ini bersama-sama juga. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nomor 116 ayat 1 dan ayat 2. Kemuliaan, hormat, dan puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan kita dan menjadikan segala yang kita perlukan. Tak terbilang semuanya itu karena kasih-Nya yang tak terbilang. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh
dan segala yang ada pada kami menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan penyertaan kasih Tuhan, marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari. Walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19, tetapi kita percaya bahwa percaya atas pemeliharaannya. Sebentar lagi kita akan memasuki tatanan kehidupan baru, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, dan mendahului langkah kita. Marilah kita menjaga bumi ini dengan baik, saling mengasihi dan saling menolong di dalam kasih yang daripada Tuhan kita. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom.